Shalom Bapak Ibu Sidang Jemaat Kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu bersama dengan Jemaat Hermon Manggasa, Minggu 7 Februari 2021. Dalam ibadah saat ini juga, kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah perpisahan bersama dengan Bapak Pendeta Hesel Tarukallo, SSI Teologi. Dan ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hesel Tarukallo, Sarjana SSI Teologi. Mari kita arahkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Mari bersama bangkit berdiri, bersama kita menyanyikan nyanyian rohani 3, hormat bagi Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Bersama kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaan-Nya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, Yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput.
Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Bersama kita menyanyikan Kidung Muda-Mudi 2, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dengan segala kerendahan diri kita mengaku segala dosa dan pelanggaran dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin menyangkali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu untuk mengaku dosa kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Engkau mengetahui segala pelanggaran-pelanggaran kami yang melawan kehendak-Mu. Sungguh kami tidak layak menghampiri hadirat Tuhan yang kudus dan mengambil bagian dalam perarakan umat yang menanti kedatangan-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, ampunilah kami, ya Tuhan.
inilah berita anugerah dari Allah. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 7, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Sambil memberikan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan bukan karena upahmu. Karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Persembahan pujian PWGT Jemaat Hermon Manggasa. Sorong katuan unanga masemi siapa kaborobi mengandalkan mati Allah malapini terima nikuan demi Tuhan dan nikuan demi Saloku dan anggap papulian siapa mendoki tengah si patukan usaha-usaha lagi dalam nabudatu kasalang kini apa tentang kini usaha ngambil Tuhan inang keburuan odonan Tuhan merugikan Tuhan tapi terlihatkan ditonton sang heran jatuh bikin harapkan Tuhan siapa setan ambil tentang tangan dapat Tuhan nanti barang bukan Tuhan untuk yang kasih dan pintu akan Tuhan ini.
lapangan roti yang masih patukan busa-busa lambi melanda uratu kasalangi apa totong kipuri bersama mikulah tidak kamu membuat motor akan Tuhan meumbikan Tuhan tanding talinakan ditonton samberan katonganan bikin palatan Tuhan siapa sehat angin tonton bantang dapat Tuhan angin merenungkan Tuhan untai masih menintu agama Tuhan ini palatan Tuhan siapa sehat angin tonton bantang dapat Tuhan angin merenungkan Tuhan untai masih menintu agama Tuhan Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang hidup. Engkau yang senantiasa menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, ada waktu bagi kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik kami berikan kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan persembahan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan bagi kami selaku majelis gereja di Jemaat Hermon Manggasa, Tuhan ajarkan dan yakinkan kami untuk senantiasa menggunakan persembahan ini hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala perkara yang indah, yang baik yang boleh kami rasakan untuk datang membawa persembahan kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah kami semua anak-anak-Mu yang berdoa hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kidung Jemaat 289 ayatnya yang ke-9 kita nyanyikan bersama. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami tunduk kepala di hadapan-Mu ya Allah. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan kami. Kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu atas semua perkara yang indah yang boleh kami rasakan selaku anak-anak-Mu ya Tuhan. Terlebih khusus pada hari Minggu yang Engkau karuniakan bagi kami untuk bersama-sama, baik bersama dengan keluarga masing-masing maupun kami di gereja ini ya Tuhan, membaca
mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa ini adalah waktu yang terindah yang Tuhan siapkan sebagai persekutuan kami di tengah-tengah keluarga maupun jemaat di tempat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami rindu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jamah kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada, jamahlah kami. Dan inilah kami semua anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri kami untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan doa ini kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita yang pertama, Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Firman Tuhan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Firman Tuhan yang kedua dari pertama Korintus 9 ayat 15 sampai 23. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hakku itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku?
Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Pembacaan Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah, kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu, aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Betapa ku cintai Tauratmu, ku merenungkannya sepanjang hari, sehingga
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat, semua baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua dan semoga kita dipelihara oleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Kata dahsyat ini adalah kata yang luar biasa yang mau menunjukkan bahwa ini sangat luar biasa. Kalau dalam Yesaya, Bapak Ibu, jagat raya menceritakan keagungan Tuhan, menceritakan kemuliaan Tuhan. Malam menceritakan itu kepada malam. Dan semuanya bersyukur atas keagungan Tuhan itu. Bersyukur atas kebesaran Tuhan. Bersyukur atas kedahsyatan Allah. Dan itu adalah Allah kita. Kalau seumpamanya kita berbicara tentang hal ini, Bapak Ibu, kita mengukur saja secara nalar atau secara logika untuk mengetahui bagaimana dahsyatnya Tuhan ini. Kalau kita ambil perumpamaan, diri kita ini mungkin seukuran 160 cm atau 170 atau 180 cm. Ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita mau mengukur bumi ini, besar sekali. Kita mau mengukur jagat raya ini, besar sekali. Sampai-sampai ukurannya saya pernah membaca dalam buku fisika. Bumi ini ada dalam satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Ya. Galaksi ini luasnya dari ujung sampai ke ujung itu ukurannya 100.000 tahun cahaya, 100.000 tahun cahaya. Ya. 1 detik cahaya, bukan 1 tahun ya, 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. 300.000 kilometer. Kalau diri kita ini seukuran 1,7 meter atau 1,8 meter, 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Jadi diri kita ini belum sampai 1 kilometer. Itu 1 detik, belum 1 hari, kalikan berapa detik, belum 1 tahun, belum 100.000 tahun. Jadi galaksi ini besar sekali, mau dibandingkan dengan diri kita, maka tidak ada artinya. Makanya pemazmur selalu bilang, kita ini seperti embun, seperti debu. Ya. Besar sekali. Dan dalam jagat raya ini, yang sudah ditahu, itu ada miliaran galaksi, miliaran. Jadi kalau mau dibandingkan lagi dengan diri kita, sudah tidak kelihatan. Sangat tidak kelihatan. Ya. Kalau hal seperti itu menceritakan keagungan Allah, maka bisa dibayangkan betapa agungnya, betapa besarnya Allah ini. Betapa agungnya, dahsyatnya Allah ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau bagi ilmu atau orang-orang fisika, biologi, atau orang-orang yang kagum dengan pengetahuan seperti ini menjadi sesuatu yang wah. Tapi bagi masyarakat awam, mungkin ini pengetahuan biasa-biasa saja. Oke, kalau begitu. Kita masuk dalam kedahsyatan Allah yang lebih real. Yang lebih real. Tuhan tahu bahwa jangkauan kita ini, otak kita ini yang hanya mungkin diameternya kurang lebih 20 cm atau 30 cm, besar sekali sudah itu. Tidak mampu untuk menjangkau semua ini jagat raya. Tidak mampu mendetailkan ini bintang ini namanya siapa, ukurannya apa, dan lain sebagainya. Karena miliaran bintang ini. Sehingga Allah mau masuk ke keadaan yang lebih sederhana. Tetapi ini dahsyat. Di dalam Markus ini tertulis kedahsyatan Allah. Apa kedahsyatan Allah itu? Allah masuk ke persoalan yang lebih substansi dalam kehidupan manusia. Yaitu persoalan kesehatan. Persoalan kesembuhan dari segala macam penyakit. Markus menceritakan di sini, ini Kapernaum, kota besar. Tapi dalam kota besar itu banyak orang sakit ternyata. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang kerasukan setan. Ya. Ketika Yesus datang di situ, hanya 1 perempuan yang dia sembuhkan, ibu mertuanya Simon, ibu mertuanya Petrus. Ya. Lalu kemudian itu terdengar ke seantero kota. Pada saat itu hari Sabat. Hari Sabat. Makanya ketika matahari terbenam, lalu malam, itu menandakan hari Sabat sudah selesai. Jadi orang bisa menggotong orang-orang sakitnya. Karena hari Sabat bagi orang Yahudi ini tidak boleh menyembuhkan, tidak boleh bekerja. Tapi ketika sudah malam, hari Sabat sudah lewat. Ya, sudah lewat. Lalu orang bisa datang. Makanya ketika malam hari, orang datang banyak berbondong-bondong.
membawa yang sakit, bukan yang sehat. Membawa yang sakit, bukan membawa yang normal. Membawa yang kerasukan setan. Datang menghadap Yesus. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang terjadi? Begitu banyaknya orang ini dengan penyakit yang bermacam-macam. Kalau penyakitnya bermacam-macam, artinya penyakit tidak bisa lagi disembuhkan oleh tabib manapun. Tapi kemudian ketika mereka datang kepada Yesus, semuanya tidak tersisa satu orang pun, semuanya sembuh. Semuanya sembuh. Yang kerasukan setan, ini bukan penyakit mental, Bapak Ibu. Bukan penyakit mental, bukan penyakit psikologi, tapi kerasukan setan. Orang dia baik, mentalnya bagus, tapi dia kerasukan setan. Artinya, pada diri orang itu adalah setan. Lalu kemudian, Tuhan melarang setan-setan itu berbicara. Kalau kita mau mengetahui ini, Bapak Ibu, pengetahuan setan itu pengetahuan supranatural, adikodrati. Dia mampu menjangkau segala-galanya. Dia mampu menjangkau itu. Artinya, dia tahu siapa Yesus ini. Dia tahu bagaimana keagungan Yesus, dia tahu. Lalu Yesus menghardik setan-setan itu. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jadi Bapak Ibu kalau mau punya pengetahuan yang lebih, sepertinya berguru pada setan. Iya, artinya bertanya. Karena ternyata setan-setan ini jauh lebih mengetahui siapa Yesus ini. Tapi jangan mengikuti setan-setan itu. Iya, ini firman Tuhan berkata seperti itu. Atau jangan-jangan ada Bapak Ibu yang lebih percaya setan daripada lebih percaya penginjilan daripada majelis gereja. Kalau majelis gereja mengatakan jangan lakukan ini melanggar perintah Tuhan, sepertinya kita biasa-biasa saja. Ya. Tapi kalau setan yang melarang, saya pikir mungkin kita gemetar. Jangan-jangan ada yang seperti itu. Tapi firman Tuhan di sini mengatakan, setan-setan ini tahu siapa Yesus. Lalu Yesus menghardik, jangan berbicara, jangan berbicara, jangan berbicara. Keluar saja dari tubuh orang itu. Lalu kemudian, apa yang terjadi? Ya. Semua orang di kota itu, Galilea ini, kalau digambarkan Galilea ini semacam provinsi. Kalau Sulawesi Selatan, ya provinsi Sulawesi Selatan, itu Galilea ukurannya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian kalau kota Kapernaum ini ya kota. Ya, Makassar, Makale, Rantepau, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau seluruh kota datang kepada Yesus, Bapak Ibu, seluruh kota, semua penduduk. Artinya penduduk yang datang pada saat itu, ribuan orang yang sakit dan kerasukan setan. Apa yang terjadi? Sembuh. Semuanya sembuh. Tidak ada lagi kata lain selain sembuh. Tidak ada yang bilang, oh ini setengah sembuh, atau ini nanti perlu perawatan dan lain sebagainya. Sembuh. Sembuh, semuanya sembuh. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mau mengatakan perjanjian lama menceritakan kedahsyatan Allah itu dengan menggambarkan keagungan langit yang menceritakan keagungan Tuhan. Terlalu jauh mungkin bagi kita kalau kita tidak punya pengetahuan itu. Yesaya sudah mengatakan yang bertahta dalam bulatan bumi. Bumi itu baru ditemukan bahwa dia bulat kurang lebih tahun 1400. Tapi Yesaya sebelum itu sudah tahu bahwa bumi bulat. Bumi bulat. Ya. Tapi kita tidak mampu menjangkau itu. Dalam perjanjian baru, kedahsyatan Allah ini dibawa dalam suasana yang lebih real, lebih konteks daripada kehidupan manusia di bumi. Persoalan kesehatan, persoalan kesembuhan. Dan sekarang mungkin kita bisa kaitkan itu. Sangat-sangat bisa kita kaitkan. Corona, persoalan yang lain, persoalan mental. Orang takut Bapak Ibu sekarang. Bagaimana corona melanda dunia ini, COVID-19. Ya. Dan memang dunia ini sudah punya sejarah dilanda oleh berbagai macam pandemi. Ya. Yang membuat manusia mati, membuat manusia sakit dan lain sebagainya, jutaan. Dan saat ini kita mengalami itu. Persoalan gangguan mental, persoalan gangguan psikologi. Bahkan mungkin bisa setan bersarang dalam diri kita. Itu juga terjadi. Ketika orang sudah di PHK, sudah tidak tahu mau berbuat apa lagi, tidak ada lagi bagaimana pemasukan gitu. Pendapatan kurang, pengeluaran terlalu banyak karena penyakit dan lain sebagainya, orang terganggu. Terganggu semuanya. Sehingga mungkin saja banyak peristiwa atau banyak hal-hal yang bisa terjadi yang kita tidak inginkan. Nah, firman ini membuat solusi, membuat jawaban yang berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Kalau kamu sakit, kalau kau sakit,
Sederhananya, datang kepada Yesus, kau sembuh. Sakit apapun itu, apalagi persoalan corona, sembuh. Sembuh. Dan minta maaf saya berbicara secara pengetahuan Alkitab. Ya. Secara medis itu usaha kita. Dan itu memang perlu kita lakukan. Tetapi secara Alkitab, penyakit ini Bapak Ibu, datang saja kepada Yesus, kau sembuh. Firman Tuhan di sini mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, menyembuhkan semua getaran-getaran tulang. Ya. Hati yang gembira. Tapi jauh lebih dahsyat itu kalau kita mau melihat kedahsyatan Allah. Jauh lebih dahsyat itu. Imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu menyembuhkan orang lain. Kalau Bapak Ibu beriman kepada Tuhan, imanmu yang sembuhkan itu, bagaimana cara kerjanya? Saya juga tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi yang jelas kenyataannya sembuh. Tidak mungkin Yesus yang 2000 tahun yang lalu berubah. Tidak mungkin. Tidak mungkin kadar Yesus yang lalu berubah dengan sekarang. Tidak. Kadarnya sama. Kalau Bapak Ibu datang kepada Yesus, penyakit apapun itu sembuh. Kalau Bapak Ibu punya iman, punya iman, siapapun yang Bapak Ibu doakan, pasti sembuh. Melalui iman kita, orang itu bisa sembuh. Tapi sekarang yang menjadi persoalan bagi kita, Bapak Ibu, dalam suasana seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kira-kira yang mana lebih menguasai kita? Ketakutankah, kecemasankah, kekhawatirankah, pikiran kita, dan lain sebagainya, atau iman kita? Atau iman kita. Kalau firman di sini berkata, Bapak, datang kepada Yesus, itu sembuh. Menjadi pertanyaan saya sebagai hamba Tuhan, atau mungkin saya berpikir dulu sebagai hamba Tuhan, ya, sebelum pertanyaan. Jangan-jangan peristiwa ini, corona yang kurang lebih 1 tahun dan kita tidak tahu sampai kapanpun, ya, atau kita tidak tahu penyakit apa nanti yang akan melanda dunia ini. Jangan-jangan Tuhan memang mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya manusia tahu bahwa kedahsyatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan jauh melampaui penyakit yang menghampiri dunia ini. Kalau kita mau datang kepadanya. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan. Saya yakin dan percaya. Anak-anak Tuhan yang rindu dan imannya itu datang kepada Tuhan. Mereka semuanya tidak akan pernah tersentuh oleh penyakit apapun. Kalau mereka sakit, maka mereka akan sembuh seperti sedia kala. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Sekarang iman kita diuji. Kita anak-anak Tuhan, apakah kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tuhan Yesus datang kepada kita, Bapak Ibu. Datang dengan segala apa yang dia miliki. Tidak setengah-setengah, tapi datang dengan segala apa yang dia miliki. Kalau dia bisa menyembuhkan, maka dia datang sebagai tabib yang bisa menyembuhkan. Dia datang sebagai Tuhan yang bisa menjaga kita. Dia datang seperti itu. Persoalannya sekarang, apakah kita yakin? Apakah kita percaya kepada Yesus? Atau jangan-jangan kita yang melarikan diri daripadanya? Menjadi permenungan bagi kita. Menjadi pertanyaan juga bagi kita selaku anak-anak Tuhan. Sederhana untuk mau menjawab apakah kita dekat dengan Tuhan atau kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Sederhana untuk mau menjawab itu. Orang bisa tahu, orang bisa yakin bahwa si A, si B, dokter ini, dokter A, dokter B bisa menyembuhkan penyakit ini. Dia ahli, dia spesialis dalam penyakit ini. Kalau dia tahu, dia pernah melihat, dia pernah mengalami bersama dengan dokter itu. Apakah tetangganya yang sakit, lalu dia pergi mengantar, lalu dokter itu bisa memberikan kesembuhan. Lalu kemudian ketika dia sakit, dengan sakit yang sama, maka dia datang kepada dokter itu. Seperti itu juga kita, orang Kristen. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Betul-betul menyembuhkan. Saya tahu begitu banyak orang cemas dengan persoalan penyakit ini. Terlalu banyak. Terlalu banyak orang cemas. Terlalu banyak orang khawatir dengan penyakit ini. Tapi orang tidak khawatir bagaimana imannya itu bertumbuh. Orang tidak khawatir. Mau imannya bertumbuh, mau imannya mati, mau imannya bagaimana, orang tak khawatir. Orang jauh lebih khawatir terhadap persoalan-persoalan ini. Padahal persoalan ini memang bagian dari dunia. Sejak kapan dunia hadir lalu tidak ada wabah? Sejak kapan? Tidak ada. Sejak awal sampai sekarang selalu ada penyakit.
Dan ini menjadi persoalan bagian dari dunia. Tapi persoalan kita, iman kita dalam hal seperti ini, apakah bertumbuh, mati, atau berkembang? Atau apa dan lain sebagainya. Gitu. Jangan-jangan kita tidak mengkhawatirkan itu Bapak Ibu. Jangan-jangan. Tapi saya dan percaya kita semuanya juga mengkhawatirkan itu. Seharusnya iman kita bertumbuh dalam persoalan-persoalan ini. Harus bertumbuh. Kenapa? Karena selalu ada solusi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sederhana untuk mengukurnya itu. Sederhana. Kalau kita tahu bahwa dokter ini spesialis penyakit A, penyakit jantung atau penyakit dalam dan lain sebagainya, maka orang yang datang situ sembuh, menceritakan, lalu kita datang ke dokter itu. Artinya, logika yang sama bisa kita pakai. Kalau kita pernah mengalami bahwa Yesus menyembuhkan kita, kita pernah mengalami bahwa si A, si B pernah disembuhkan di dalam doa, dengan keyakinan, dengan ketekunan di dalam doa dan membaca Alkitab, dengan mengikuti kehendak Tuhan, maka itu pun yang pasti kita akan lakukan. Persoalannya bagaimana kita bisa mengalami itu kalau kita jauh? Jauh dari Tuhan. Mendengarkan Alkitab pun tidak pernah. Membaca Alkitab pun tidak pernah. Jarang sekali. Berdoa pun dalam satu hari 24 jam, sekian ribu detik. Mungkin tidak pernah. Atau jarang sekali berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan? Kalau kita tidak mendekatkan diri kepadanya. Ini menjadi tantangan. Jangan-jangan Bapak Ibu dunia ini sudah menjauh. Banyak orang Kristen, terlalu banyak orang Kristen. Saya pikir Bapak Ibu, ya teori penginjilan sekarang perlu diperbarui. Perlu diperbarui. Kenapa? Karena identitas kita adalah garam dan terang. Tidak perlu banyak garam Bapak Ibu untuk mengasinkan semua ini. Tidak perlu banyak garam. Tidak perlu banyak terang untuk menerangi ini. Cukup sekian 0, sekian persen terang ini ruangan. Cukup 0, sekian persen garam, asin semuanya itu masakan. Tapi sekarang penduduk Kristen di dunia ini adalah penduduk terbesar, agama terbesar. Kurang lebih penduduk dunia itu 7,8 miliar, Kristen itu sekitar 2,8 miliar, 30% Kristen. Kalau garam 30%, asin masakan itu Bapak Ibu. Asin sekali. Nah sekarang persoalannya apa? Persoalannya apa? Jangan-jangan garam ini, jangan-jangan kita ini, kita tidak tahu identitas kita. Kita tidak tahu siapa Tuhan yang bersama dengan kita. Jangan-jangan. Sehingga kecemasan, ketakutan yang berlebihan dan lain sebagainya itu selalu ada pada orang Kristen. Selalu ada pada orang Kristen. Lalu orang mau bertanya kepada siapa tentang penguatan, tentang harapan dalam dunia ini. Kalau kita sendiri lemah. Firman Tuhan yang mengatakan kita kepada ini. Kedahsyatan Tuhan sekarang tidak tergambar lagi di langit. Sekarang tidak tergambar. Meskipun itu sangat-sangat dahsyat kalau Bapak Ibu mau mempelajari ilmu tentang langit-langit ini. Dahsyat sekali. Langit ini tidak ada batasnya. Sekarang kedahsyatan Tuhan dipindahkan ke bumi. Damai sejahtera itu di bumi. Dipindahkan ke bumi. Lebih spesifik lagi ke dalam kondisi keadaan manusia. Yaitu persoalan penyakit yang sudah kita baca. Penyakit apapun sembuh. Sembuh. Penyakit apapun sembuh. Apapun penyakit itu sembuh. Sembuh Bapak Ibu. Mau penyakit dari lahir, mau penyakit yang datang, mau penyakit apapun, sembuh. Kalau syaratnya, Bapak Ibu kita semua datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut karena Allah kita itu dahsyat. Allah sangat dahsyat. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mau memberi keyakinan kepada Bapak Ibu bahwa Allah yang Bapak Ibu sembah siang dan malam adalah Allah yang dahsyat. Buktikan itu, lalu Bapak Ibu akan melihat keagungan dan kedahsyatan Tuhan. Firman Tuhan ini singkat, namun berbahagialah kita semua yang dengan tekun dan sabar senantiasa merenungkan firman Tuhan, lalu melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami yang hidup. Allah yang berkenan untuk kami sapa sebagai Bapa dan kami sebagai anak-anak-Mu.
Terpujilah Engkau atas kedahsyatanmu yang luar biasa, yang juga senantiasa menghampiri kami yang lemah, manusia yang sangat-sangat terbatas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas semua perkara yang boleh kami alami ya Tuhan bersama dengan Engkau. Perkara yang indah yang boleh kami rasakan. Bahkan semua pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu juga boleh kami miliki. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini sebagai jemaat, khususnya jemaat Hermon Manggasa di tempat ini, kami datang beribadah, berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami selalu menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, dimanapun, kapanpun itu. Baik ketika kami di rumah kami masing-masing, di luar rumah, di dalam gereja dan dimanapun itu ya Tuhan. Dalam kondisi apapun, baik kondisi sehat, sakit, untung, malang, siang, malam, dan dimanapun itu ya Tuhan. Kondisi apapun ya Tuhan, kami selalu datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan waktu yang baik bagi kami semua ya Tuhan, untuk menghampiri-Mu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan. Engkau telah menaburkan firman-Mu bagi kami semua. Kami tahu ya Tuhan, bahwa firman-Mu ini kudus yang menghampiri kami. Oleh karena itu jadikanlah juga kami kudus melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah-tanah yang baik, meskipun di sekeliling kami terlalu banyak tanah yang bersama dengan semak duri, tanah yang berbatu, tanah yang kering. Namun jadikan kami sebagai tanah-tanah yang baik, sehingga semuanya juga ya Tuhan bisa menjadi baik adanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah firman-Mu yang telah Engkau taburkan bagi kami betul-betul terpelihara dalam hidup kami, dalam hati kami. Sehingga kami juga ya Tuhan betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menceritakan keagungan, kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau taburkan bagi kami semua. Kami datang kepadamu juga ya Tuhan, untuk mendoakan semua hamba-hamba Tuhan di jemaat Hermon Manggasa di tempat ini. Semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta sekeluarga, Ibu Pendeta sekeluarga, semua penatua, diaken sekeluarga, semua pengurus OIG sekeluarga, semua panitia yang terbentuk sekeluarga, bahkan semua anak-anak Tuhan yang melibatkan diri dalam kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk mereka semua. Terima kasih atas kehadiran mereka. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan utus untuk menjaga kami semua, menjaga jiwa-jiwa kami yang tertawa ketika kami sukacita, yang menangis juga ketika kami duka cita ya Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang diutus demi untuk kebaikan kami semua. Jagalah dan peliharalah mereka ya Tuhan. Dan biarlah seisi rumah tangganya senantiasa Tuhan berkati. Tuhan memberikan kesehatan dan semua doa-doa mereka Tuhan dengarkan itu dan jawab semuanya. Terima kasih atas kehadiran semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kami datang kepadamu untuk mendoakan juga ya Tuhan. Setiap mereka yang sakit, penyakit apapun itu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan sembuhkanlah mereka. Terlebih khusus bagi Bapak Pendeta Petrus Seseng yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan juga anak kekasih, saudara kekasih Deka yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan seisi rumah tangga Bapak Pendeta Petrus Seseng. Kami berdoa untuk semua keluarga Bapak Pendeta ya Tuhan. Kami berdoa, penyakit apapun yang menghampiri Bapak Pendeta dan Deka, kami berdoa bahwa di dalam nama Tuhan penyakit itu keluar dari dalam tubuhnya. Kami yakin dan percaya Bapak Pendeta akan pulih, sembuh kembali ya Tuhan. Deka akan pulih, sembuh kembali. Bahkan setiap orang yang sakit dalam keluarga Bapak Pendeta Petrus Seseng. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan daya tahan tubuh yang baik bagi Bapak Pendeta dan Deka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, semua orang-orang yang sakit apapun penyakit mereka, di jemaat ini ya Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu untuk mendoakan mereka. Kami yakin dan percaya baik dalam sehat maupun sakit, mereka semua senantiasa bersandar hanya kepadamu, beriman hanya kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah ya Tuhan penyakit apapun yang mereka derita, semuanya itu sembuh oleh karena Engkau mengasihi mereka semua ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu juga untuk mendoakan kami semua. Kami semua pengerja gereja, anggota jemaat. Kami tahu bahwa pandemi ini juga
masih sedang melanda dunia ini. Kami berdoa, Tuhan jagalah kami, peliharalah kami ya Tuhan. Kuatkan iman percaya kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Dan kuasa-Mu senantiasa menjaga kami semua. Semua ya Tuhan, yang berharap kepadamu, yang bersandar kepadamu ya Tuhan, peliharalah mereka semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau mampu untuk menjaga kami semua. Terima kasih atas segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang juga untuk mendoakan semua anak-anak Tuhan yang dalam masa lansia. Kami tahu mereka, kami selalu mengingat mereka satu persatu ya Tuhan. Semua orang tua kekasih kami dalam masa lanjut usia. Kami tahu bahwa masa-masa mereka rentan, baik terhadap penyakit, kesepian, kegelisahan, dan lain sebagainya ya Tuhan. Oleh karena itu, utuslah kami semua. Utuslah anak-anak, cucu-cucu, bahkan orang-orang terdekat ya Tuhan. Bahkan semua tetangga-tetangga, utuslah untuk menjadi teman bagi orang tua kasih kami. Untuk bersama-sama dengan mereka, bersenda gurau, bercanda tawa. Jangan biarkan ya Tuhan, kami biarkan mereka sendiri kesepian ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami semua untuk tetap mengasihi orang tua kami. Terima kasih atas kehadiran orang tua kami yang menjadi panutan, yang menjadi teladan, yang menjadi penasehat, bahkan rela berkorban demi untuk semua anak-anak dan cucu-cucunya ya Tuhan. Terima kasih atas kehadiran mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, peliharalah dan sayangilah semua orang tua kami. Kami datang kepadamu juga ya Tuhan, untuk mendoakan pemerintah kami, mulai dari pelosok sampai ke pusat. Kami tahu bahwa pemerintah telah berjerih lelah, berupaya seoptimal mungkin untuk menjaga semua rakyat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami yakin dan percaya itu. Oleh karena itu kami tidak mampu untuk membalas mereka, tapi kami yakin dan percaya, ajarkan kami untuk selalu mendoakan mereka semua ya Tuhan. Kasihilah dan sayangilah mereka. Hindarkan mereka dari segala macam godaan-godaan, baik dunia ini ya Tuhan, baik dari orang-orang maupun dari diri mereka sendiri, terlebih khusus dari iblis-iblis ya Tuhan. Hindarkanlah mereka, jagalah mereka, dan biarlah mereka menjadi pemerintah-pemerintah yang senantiasa mengayomi, memelihara semua rakyat dimanapun mereka berada. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya bahwa semua saudara-saudara seiman kami ini ya Tuhan senantiasa bersuka cita oleh karena kami semua memuji di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Terima kasih. Supaya dunia tahu juga bahwa kami memuji nama Tuhan tidak sendiri, melainkan beribu-ribu, bermiliar-miliar orang juga yakin dan percaya kepada Yesus Kristus. Ajarkan kami ya Tuhan untuk bermisi, ajarkan kami untuk menjadi penginjil-penginjil dimanapun kami berada, supaya dunia ini tahu bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara seiman kami. Jaga kami, peliharalah kami semua ya Tuhan. Kami datang kepadamu juga ya Tuhan, untuk mendoakan semua usaha yang kami lakukan. Baik ketika kami di sawah, di ladang, di kantor, di jalan raya, di pasar, di rumah, dan dimanapun itu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa menjalankan usaha apapun itu, pekerjaan apapun itu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hindarkan kami dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, tidak benar, tidak adil. Namun biarlah kami melakoni semuanya itu ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami boleh menikmati manfaatnya bersama dengan kami. Bahkan saudara-saudara yang terdekat, orang-orang yang kami kasihi, bahkan boleh saling berbagi satu dengan yang lain. Terlebih khusus bagi setiap mereka yang sangat membutuhkan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih atas semua usaha-usaha kami ya Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu juga ya Tuhan, untuk mendoakan semua orang-orang yang kami kasihi, yang tidak bersama dengan kami di rumah kami ataupun kampung halaman kami ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, yang ada di negeri rantau, anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, cucu kami, dan siapapun mereka yang kami kasihi. Tuhan peliharalah mereka, jaga mereka, sayangi mereka. Kami tidak mampu dengan kedua tangan kami untuk menjaga atau memeluk mereka. Namun kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat, yang senantiasa menjaga, bahkan merangkul mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh terhindar dari segala macam bahaya. Bahkan ya Tuhan, semua harapan dan cita-cita mereka Tuhan, Engkau dengarkan semuanya itu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berbagai hal ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan.
Namun biarlah pada hari Minggu, saat yang indah ini ya Tuhan, biarlah kami juga menyampaikan doa permohonan kami, baik kami yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun itu, dan juga kami yang beribadah di gereja ini. Dengarkanlah permohonan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Inilah doa-doa kami, harapan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah, Tuhan jawablah semua doa-doa kami, semua harapan-harapan kami itu ya Tuhan. Karena doa ini kami bawa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Bapak Pendeta Hesel Taruk Allah akan berpindah ke tempat pelayanan yang baru di jemaat di Morowali, dan pada kesempatan ini juga kita akan berpisah satu dengan yang lain dengan Bapak Pendeta Hesel. Diberikan kesempatan kepada pimpinan majelis yang diwakili oleh Ibu Pendeta Noriana W.S. Luden atas nama Jemaat Hermon Manggasa untuk menyampaikan sepatah dua kata dan sekalian memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Pendeta Hesel. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Shalom untuk kita semua dan salam sehat selalu. Ibadah pagi hari ini menjadi istimewa karena hari ini secara khusus kita Jemaat Hermon Manggasa akan melepaskan seorang hamba Tuhan yang selama ini telah memberi diri bersama dengan keluarga, menjadi bahagian dari anggota Jemaat Hermon Manggasa. Juga kita sungguh tertolong ketika memasuki masa pandemi dan kita sepakati untuk ibadah dilaksanakan 5 kali jam ibadah. Dan Bapak Pendeta Hesel memberi diri untuk melayani bersama-sama dengan majelis gereja di sini. Kita masih sangat merindukan kehadiran hamba Tuhan ini, namun tentu kita juga tidak menghalangi untuk Tuhan memakai hambanya ini seperti dalam khotbah tadi, pagi-pagi benar Yesus bangun dan berangkat ke kota lain untuk memberitakan Injil. Ini juga yang akan diwujudkan hamba Tuhan ini, sehingga tentu dengan ketulusan hati kita mau melepaskan Bapak Pendeta Hesel sekeluarga untuk kemudian melanjutkan pelayanan di Jemaat Gereja Toraja Jemaat Morowali. Dalam membangun kebersamaan dan pelayanan di tempat ini, apakah itu dari kami secara pribadi, majelis gereja, pengurus OIG, bahkan mungkin ada di antara anggota jemaat yang sekiranya dalam perjumpaan juga mungkin bergurau ketika bertemu,
ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Pendeta, juga pelayanan-pelayanan yang kita bangun bersama, ada yang tidak selayaknya pada pemandangan Bapak Pendeta. Maka dalam kesempatan ini dengan tulus kami menyampaikan permohonan maaf mewakili semua anggota jemaat Hermon Manggasa. Juga karena di rumah Bapak Pendeta ada anak-anak sekolah minggu, mewakili pengurus sekolah minggu jemaat Hermon Manggasa dan juga guru-guru sekolah minggunya yang tidak berkesempatan hadir dalam ibadah pagi hari ini, menyampaikan salam untuk anak-anak sekolah minggu, paisan, dan adik-adik. Mudah-mudahan satu waktu bisa datang kembali ke jemaat Hermon Manggasa. Hanya doa yang kami titipkan mengiringi langkah pelayanan Bapak Pendeta sekeluarga, dan kiranya persaudaraan, kasih, persekutuan yang telah kita bangun bersama tidak akan berhenti sampai hari ini, tetapi akan terus terbangun lewat komunikasi yang terus kita wujudkan dengan baik. Dan sebagai tanda kasih dari anggota jemaat ada kenang-kenangan. Mudah-mudahan nanti setiap kali melihat itu akan mengingat anggota jemaat dan semua majelis gereja pengurus OIG yang ada di tempat ini. Untuk itu menyerahkan tanda kasih ini, ada orang tua yang hadir di tengah-tengah kita. Kami minta kesediaan Bapak Hansten Alorerum, akrab kita panggil Papa Anda Batara, untuk menyerahkan tanda kasih mewakili semua anggota jemaat Hermon Manggasa. Silakan. Banyak. Kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan isi hati, mengobati juga kerinduan anggota jemaat yang karena pembatasan pandemi ini. Boleh mendengarkan suara Bapak Pendeta, silakan. Ini aktif ya? Oh, ya. Ya, baik, shalom buat semua anggota jemaat yang ada di gedung gereja ataupun yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun kita berada. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kurang lebih 4 tahun lamanya kita bersama-sama di jemaat Hermon Manggasa ini. Saya yakin dan percaya iman kita semua bertumbuh. Iman saya bertumbuh, iman istri, anak-anak juga bertumbuh. Dan semuanya itu bertumbuh di dalam pelayanan kita bersama-sama di Hermon Manggasa ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kakanda saya, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta meskipun ada di rumah ataupun di rumah sakit, semua rekan-rekan saya, majelis gereja, semua penatua, diaken, semua pihak-pihak yang sudah melibatkan diri dalam kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih kepada semuanya anggota jemaat tidak terkecuali manapun, mau kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Terima kasih kepada kita semua, terima kasih atas kebersamaan yang sudah kita jalin selama ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Kalau tadi Ibu Pendeta mengatakan bahwa kita akan melepas Pendeta Hesel, ya. Tapi saya yakin dan percaya hal ini bukan berarti lapas tali, lapas cinta, ya, kata lagu, ya. Meskipun saya dilepaskan, tapi tali tetap
terjalin, silaturahmi tetap terjalin ya. Bukan seperti lagu ya, lapas tali, lapas cinta, faya con Dios. Ya. Tidak seperti itu ya. Jadi semua anggota jemaat Hermon Manggasa ini sudah menjadi bagian dari diri kami. Ya, jemaat Hermon Manggasa, kita semua sudah menjadi bagian diri kami. Bahkan anak saya yang terakhir, yang namanya Kiranu Taruk Allo, itu lahir di sini. Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, dia lahir di sini. Jadi dalam catatannya itu, kalau mau lebih detail masuk sekolah, tulis itu Manggasa. Nah, jadi tidak akan pernah terlupakan dalam hidup kami. Ya. Kami semua sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya terlalu banyak yang harus saya ungkapkan, tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dengan hati yang tulus saya berterima kasih kepada kita semua. Terima kasih yang setulus-tulusnya, dan kami mohon maaf tentunya terlalu banyak kelemahan, kesalahan dan keterbatasan kami, baik saya secara pribadi, istri, anak-anak, kami semua keluarga, banyak sekali kesalahan kami mohon maaf, dan kiranya biarlah kita saling memaafkan, kita saling mengampuni satu dengan yang lain, dan semua kesalahan kami, semua keterbatasan kami, dan itulah kami apa adanya. Dan biarlah semuanya itu kita perbaiki dalam hari-hari hidup kami. BPS Gereja Toraja sudah rapat beberapa bulan yang lalu, dan semua personel BPS sepakat untuk menempatkan saya di jemaat Eklesia Siporannu Baho Makmur. Jemaat ini ada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Jadi bagi anggota jemaat yang punya anak atau sanak saudara di Morowali, silakan katakan atau informasikan bahwa itu pendeta kita juga di jemaat Hermon Manggasa. Saya juga ke sana. Dan jemaat ini memang jemaat yang luar biasa besar, kurang lebih 600 kakak, dan mereka baru berdiri kurang lebih 1 tahun. Menjadi pekerjaan yang tidak ringan bagi kita semua, terlebih khusus bagi saya untuk tetap membangun jemaat di sana. Jadi mungkin itu saja, Ibu Pendeta, kita semua rekan-rekan majelis, semua anggota jemaat yang ada di rumah dan dimanapun kita berada. Sekali lagi, saya mohon pamit, tapi bukan berarti lapas tali, lapas cinta, karena tadi ternyata sudah diatur program bahwa suatu saat kita ke Morowali untuk pembinaan untuk apakah dan lain sebagainya, mau UIG, mau organisasi yang manapun, kami secara khusus bagi jemaat di sana, kami siap menerima teman-teman di jemaat Hermon Manggasa. Ya. Terima kasih dan kami mohon pamit. Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang telah memberikan sepatah dua kata salam perpisahan pada saat ini. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengikut Yesus keputusanku, kita nyanyikan bersama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pergilah,
dan percaya akan janji firman-Nya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan dirimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Hermon Manggasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hesel Taruk Allo yang boleh memberitakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada yang telah mengambil bagian, pianis, kantoria, operator LCD, dan operator sound system yang boleh mengambil bagian, dan kepada kita semua yang boleh mengambil bagian pada saat ini. Mengakhiri ibadah kita, Kidung Muda-Mudi 128, Ku Diberikan Kidung Baru, kita nyanyikan bersama. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.